Di sudut hutan yang rimbun, Wolfie sedang merasa sangat jenius. Ia baru saja menyelesaikan proyek ambisiusnya, sebuah robot penangkap bebek otomatis yang ia klaim memiliki kecerdasan buatan paling mutakhir. Wolfie yakin kali ini ia tidak akan gagal, karena robot ini dirancang untuk berpikir 10 langkah di depan targetnya. Sementara itu, trio bebek kita sedang menikmati hari seperti biasa. Quack melompat-lompat tanpa tujuan, Quick sibuk menghitung jumlah semut yang lewat, dan Quack sedang mempraktikkan seni tidur sambil duduk. Wolfie melepaskan robotnya dengan penuh gaya. Robot itu mulai memindai area dengan lampu merah yang berkedip-kedip. Sasaran pertama adalah Quack yang lincah. Robot itu mencoba memprediksi gerakan Quack, tapi masalahnya, Quack sendiri tidak tahu dia mau bergerak kemana. Gerakan impulsif Quack membuat sistem navigasi robot mulai berasap. Quick yang penasaran mendekat dan mencoba memberikan saran teknis kepada si robot, namun robot itu terlalu sombong untuk mendengarkan bebek amatir. Puncaknya, robot itu mencoba menangkap Quack yang sedang rebahan. Karena Quack sama sekali tidak bergerak, sensor gerak robot menganggap Quack adalah batu dan malah menabrak pohon di belakangnya. Wolfie panik dan mulai menekan semua tombol di remote kontrolnya secara asal. Akibatnya, robot itu malah masuk ke mode ego maksimal, dan memutuskan bahwa satu-satunya makhluk yang layak ditangkap karena mengganggunya adalah Wolfie sendiri. Kejar-kejaran seru pun terjadi, mengubah pemburu menjadi buruan. Di kedalaman hutan yang hijau, Wolfie sang serigala merasa hari ini adalah hari keberuntungannya. Dengan sebuah peta rencana yang lebih rumit dari jadwal kereta api, dia yakin 3 bebek bersaudara itu akan masuk ke dalam perangkapnya. Tapi masalahnya, target Wolfie bukanlah bebek biasa. Ada Quack yang energinya lebih besar dari baterai baru, Quick yang otaknya penuh dengan rumus fisika, dan Quack yang moto hidupnya adalah, rebahan adalah kunci. Wolfie mulai dengan memasang jaring raksasa di balik pohon ek. Namun, Quack melesat begitu cepat sampai jaring itu hanya menangkap angin. Tidak menyerah, Wolfie memasang papan bertuliskan, jagung gratis, di atas sebuah kotak. Quick, si putih jenius, berhenti sejenak, mengeluarkan kaca pembesar, dan mulai menganalisis font pada papan tersebut hingga menyimpulkan bahwa itu adalah jebakan amatir. Rencana terakhir Wolfie adalah sebuah lubang jebakan yang ditutupi dedaunan. Namun, Quack melompati lubang itu sambil mengejar kupu-kupu. Quick berjalan memutar karena melihat pola daun yang tidak alami, dan Quack, dia terlalu malas untuk berjalan lurus dan memilih berguling ke arah lain. Karena penasaran kenapa tidak ada yang jatuh, Wolfie berlari keluar dan biur. Dia sendiri yang terperosok ke dalam lubangnya. Hikmahnya, kawan, janganlah kita sibuk merencanakan keburukan untuk orang lain. Karena pada akhirnya, niat buruk itu hanya akan menuntun kita ke dalam kesulitan yang kita buat sendiri. Tetaplah fokus pada kebaikan, agar langkah kita selalu ringan dan terhindar dari lubang yang tak terduga. Di kedalaman hutan, Wolfie sedang merasa bosan menjadi pecundang. Kali ini, dia tidak menggunakan jebakan kayu kuno, melainkan kecanggihan teknologi. Dengan palu dan sekrup, ia merakit si pencakar 3000, robot besi yang dirancang khusus untuk menangkap 3 bebek incarannya. Sementara itu, di tepi sungai, kehidupan berjalan seperti biasa. Quack sedang asyik melompat-lompat tanpa tujuan, Quick sibuk menghitung kadar air dalam lumut, dan Quack sedang melakukan hobi favoritnya, tidak melakukan apa-apa alias rebahan. Tiba-tiba, tanah bergetar. Wolfie muncul dari balik semak dengan remote kontrol besar, siap memamerkan mahakaryanya. Robot itu menerjang ke arah Quack. Tapi Quack terlalu cepat dan impulsif, gerakannya yang acak membuat sensor robot pusing 7 keliling. Quick yang melihat itu tidak panik, ia justru berdiri di depan robot dan mulai membacakan rumus-rumus fisika tentang gravitasi yang membuat sistem operasi robot itu mengalami overheat. Di sisi lain, robot itu mencoba mendeteksi gerakan Quack, tapi karena Quack diam seperti batu sambil mengunyah camilan, robot itu menganggap Quack hanyalah bagian dari pemandangan hutan. Wolfie yang mulai emosi menekan semua tombol secara sembarangan.
Bukannya menangkap bebek, robot itu malah mulai menari balet dan mengangkat Wolfie tinggi-tinggi. Robot itu mengira Wolfie adalah anak kucing yang butuh dielus-elus. Akhirnya, robot canggih itu justru membantu Quack memetik buah dari pohon yang tinggi, sementara Wolfie hanya bisa pasrah dalam pelukan besi sang robot. Ternyata, secanggih apapun rencana kita, seringkali rencana itu kalah oleh sesuatu yang sederhana, kebahagiaan dan ketenangan hati. Matahari baru saja mengintip di balik pepohonan hutan, tapi Quack sudah merasa seperti baru saja memenangkan lotre energi. Tanpa aba-aba, dia memutuskan bahwa hari ini adalah hari pembersihan hutan sedunia. Dengan sapu dari dahan pohon cemara yang besar, dia mulai menyapu segala sesuatu, termasuk Quack yang sedang menghitung rasi bintang terakhir di pagi hari dan Quack yang masih asyik bermimpi tentang gunung camilan. Quack tidak sadar bahwa di balik semak-semak berduri, Wolfie sedang memasang perangkap jaring laba-laba raksasa untuk menangkap mereka. Sifat impulsif Quack membawanya berlari ke arah semak itu untuk merapikan tanaman liar. Debu yang berterbangan dari sapu Quack membuat Wolfie bersin hebat hingga terpental masuk ke perangkapnya sendiri. Quack mencoba menjelaskan hukum fisika di balik kejadian itu. Sementara Quack hanya menguap sambil memberikan sisa biskuitnya pada Wolfie yang tergantung terbalik. Pada akhirnya, kekacauan Quack justru menjadi penyelamat. Hidup memang tidak selalu butuh rencana yang kaku. Terkadang, sedikit semangat yang berantakan jauh lebih baik daripada diam dan tidak melakukan apapun. Jangan takut berbuat salah saat melangkah, karena dari kesalahan itulah seringkali keajaiban kecil tercipta. Di sudut hutan yang biasanya tenang, Quack sedang sibuk dengan penggaris dan cetak biru raksasa. Baginya, keamanan adalah soal matematika, dan dia sedang merancang benteng anti serigala paling sempurna yang pernah ada. Namun, di mana ada Quack, di situ ada Quack. Si bebek kuning ini datang membawa segunung barang rongsokan yang menurutnya estetik, mulai dari kaos kaki bekas hingga madu lengket. Quack sudah memperingatkan bahwa 1 derajat kesalahan saja bisa merusak segalanya, tapi Quack lebih memilih untuk menempelkan batu-batu berkilau ke segala arah. Sementara itu, Quack hanya melihat dari kejauhan sambil ngemil kacang, merasa bahwa rebahan adalah pertahanan terbaik. Di balik semak-semak, Wolfie si serigala sudah merasa lapar. Dia melihat Quack yang sedang stres menghitung beban gravitasi dan Quack yang asyik menumpahkan madu ke lantai. Wolfie mengira ini adalah saat yang tepat untuk menerkam. Dia melompat dengan gagah, tapi kakinya mendarat tepat di atas tumpahan madu Quack. Wolfie meluncur bak pemain ski amatir, menabrak tumpukan kaos kaki, dan akhirnya terbungkus jaring rongsokan yang tidak sengaja Quack gantung. Quack tertegun melihat mahakaryanya yang hancur justru berhasil menangkap musuh dengan cara yang paling tidak ilmiah. Dari sini kita belajar bahwa ilmu memang penting, tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rumus. Kadang, sedikit kekacauan dan improvisasi adalah bumbu yang menyelamatkan kita dari rencana yang terlalu kaku. Jadilah fleksibel, karena dunia tidak selalu mengikuti garis penggaris kita. Di tengah hutan yang damai, 3 sahabat bebek sedang dalam perjalanan santai. Ada Quack si kuning yang heboh, Quack si putih yang selalu serius, dan Quack si hitam yang hobinya cuma rebahan. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti oleh sebuah rintangan maha dahsyat, sebuah genangan air selebar 10 cm. Bagi Quack, ini cuma butuh 1 lompatan kecil. Tapi bagi Quack, ini adalah krisis logistik tingkat nasional yang butuh perhitungan matang. Sambil membetulkan kacamatanya, Quack mulai mengeluarkan gulungan perkamen besar dan menghitung sudut elevasi, kecepatan angin, hingga koefisien gesek tanah. Sementara itu, di balik semak-semak, Wolfie si serigala sudah mengintai dengan air liur menetes. Dia sudah menyiapkan jebakan jaring raksasa tepat di jalur yang dia kira akan dilewati para bebek saat menghindari genangan. Quack mulai membangun jembatan mini dari ranting kayu, lengkap dengan arsitektur yang sangat rumit untuk ukuran seekor bebek. Quack sudah hampir tertidur 3 kali di atas batang pohon, sementara Quack mulai gatal ingin segera sampai ke tujuan. Akhirnya, Quack yang impulsif kehilangan kesabaran. Tanpa aba-aba, dia melompat melewati genangan itu dengan sangat mudah.
Tak sengaja, kaki Quack menyenggol sebuah tali pemicu jebakan Wolfie yang tersembunyi di rumput. Bukannya menangkap bebek, jaring itu justru melesat dan membungkus Wolfie sendiri hingga dia tergantung di pohon seperti kepompong yang gagal estetik. Quick tertegun melihat mahakarya jembatannya yang belum jadi, sementara Quack sudah melenggang jauh di depan. Di tengah rimbunnya hutan hijau, Quack si bebek kuning sedang melakukan kegiatan favoritnya, berlari tanpa tujuan sambil berharap menemukan koin emas atau minimal camilan gratis. Tiba-tiba, kakinya tersandung sebuah kotak perak berkilau yang terkubur di bawah akar pohon besar. Bukannya waspada, Quack malah berteriak kegirangan seolah menemukan harta karun terpendam. Tak lama kemudian, Quick datang dengan kacamata yang melorot, siap memberikan kuliah singkat tentang risiko menyentuh benda asing di hutan. Di belakangnya, Quack menyusul dengan langkah gontai, lebih tertarik mencari tempat empuk untuk rebahan daripada mengurusi kotak misterius itu. Quick mulai berteori bahwa kotak itu mungkin peninggalan peradaban kuno atau bahkan jebakan alien, sementara Quack hanya menguap lebar sambil mengunyah kacang hutan. Namun, mereka tidak sadar bahwa di balik semak-semak, Wolfie si serigala sedang mengamati dengan air liur yang menetes, membayangkan isi kotak itu adalah daging panggang lezat. Dengan gerakan dramatis yang gagal total karena tersangkut ranting, Wolfie melompat keluar dan mengklaim kotak itu sebagai miliknya. Quack yang impulsif tanpa sengaja menarik tuas pengunci kotak tersebut. Bukannya emas atau daging, kotak itu meledak mengeluarkan getah pelangi. Cairan lengket berwarna-warni yang langsung mengunci gerakan Wolfie hingga ia menyerupai patung taman yang aneh. Quick segera menyadari bahwa ini adalah eksperimen gagal milik penjaga hutan, sementara Quack hanya berkomentar bahwa setidaknya Wolfie sekarang terlihat lebih berwarna. Dengan sedikit minyak bunga hutan dan kerja sama tim, mereka akhirnya membantu melepaskan Wolfie yang malu bukan main. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa tidak semua yang berkilau itu indah, dan terkadang, masalah yang kita buat sendiri adalah guru terbaik untuk belajar tentang kerja sama.